Kalau Al-Fatihah itu adalah induk dari Al-Qur'an. Induk dari Al-Qur'an. Nah, dalam pemahaman saya ini kan, bukan sok tahu ya, pemahaman saya, kenapa dibilang sebagai induk Al-Qur'an, karena isi-isi di dalam Al-Qur'an itu rangkumannya itu semuanya ada di surah Al-Fatihah. Nah, itu rangkuman saya. Mungkin karena kayak saya kurang sumber atau kurang mencari gitu, makanya saya ingin bertanya. Jadi intinya pertanyaannya, kenapa Al-Fatihah bisa disebut sebagai induk? Nah, Dan kenapa rangkuman dalam Quran itu bisa berada dalam Al-Fatihah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Nah, alhamdulillah hari ini kita syuting sore menjelang maghrib, menjelang malam Di istananya siapa? Pak Dadang. Lord Dadang. Tapi kebetulan beliau lagi ada meeting. Acara. Nah, Oh iya. meeting sama klien, bukan alien tapi klien. Oh, kalian. Kalau alien kan kebetulan sekarang bintang tamu kita Datang dari jauh jauh sekali. dari pulau bukan terpencil tapi pulau terjauh, Terjauh. Anambas. Nama apa? Itu dari mana? jadi Anambas itu adalah salah satu kabupaten di Kepulauan Riau. Oh, di Kepulauan Riau. Alhamdulillah. Jadi buat teman-teman saya juga yang nggak tahu Kepulauan Riau, beda sama Riau ya. Kalau Riau kan Pekanbaru, ya. Padang. Nah, kita beda lagi. Oh, beda. Jadi udah dipisahin. Kalau dulu emang Riau, tapi udah berpisah jadi Kepulauan Riau karena kan emang tempatnya tuh kepulauan. Kering berarti ya? Ya. Kering kan? Yang Bukan lautan kan? ya lautan, maksudnya tinggal di lautan, tapi hidupnya tuh di pulau-pulau. Terpisah. Maksudnya pulaunya terpisah. Iya, terpisah. Kalau yang susah mencerna mungkin kayak Yamin dan Kuah. Ah. Benar kan? Yamin dan Kuah. Seperti itu mungkin ya? Ya, Ya. bisa jadi seperti itu. Ya saja biar cepat. Jauh-jauh dari Anambas datang ke sini hanya ingin bertanya pada Kang Nan tentang Al-Fatihah. Oke. Betul ya? Ya, Ayo. tentang Al-Fatihah. Nah, silakan. Jadi pertanyaan saya itu kayak gini. Kan bukan orang-orang sih sebenarnya juga, ya kebanyakan para ulama juga bilang gitu, kalau Al-Fatihah itu adalah induk dari Al-Qur'an. Induk dari Al-Qur'an. Nah, dalam pemahaman saya ini kan, bukan sok tahu ya, pemahaman saya, kenapa dibilang sebagai induk Al-Qur'an, karena isi-isi di dalam Al-Qur'an itu rangkumannya itu semuanya ada di surah Al-Fatihah. Nah, itu rangkuman saya. Mungkin karena kayak saya kurang sumber atau kurang mencari gitu, makanya saya ingin bertanya. Jadi intinya pertanyaannya, kenapa bisa Al-Fatihah disebut Sebagai- induk? Nah, Dan kenapa rangkuman dalam Quran itu bisa berada dalam Al-Fatihah? Al-Fatihah. Itu kan pertanyaannya seperti itu. nih, jadi akan dijawab versinya Kang Nan. Nah, versi Oke, saya. versi Kang Nan ya. Silakan Kang Nan. Ya, jadi begini. Al-Fatihah itu kan diawali dari Bismillah. Ya. ya, Bismillah apa artinya? dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah gitu kan. Jadi segala sesuatu apa yang kita niatkan, kita harus niat karena Allah Ta'ala. Mau ibaratnya kita mau baca ayat ini, kita mau kerja gitu, kan harus Bismillah. Jadi harus atas nama Allah. Kan seperti itu. Bismillah. Kenapa harus Bismillah dulu? Bismillah itu paling utama dalam Al-Fatihah. Benar kan? Pertama. Nah, setelah Bismillah apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Apa artinya Alhamdulillah? saya bersyukur. Bersyukur. Nah,
Kita tuh bersyukur seperti apa kita harus bersyukur, gitu kan? Kita bersyukur jangan hanya sekedar mengucapkan, betul nggak? Benar-benar. Kalau hanya sekedar mengucapkan, semua orang pasti bisa, Betul. ya. Tapi bersyukur itu, misalkan nih kita contohkan di sini, kita lagi ngobrol di sini dengan udara yang segar, pemandangan yang kita bisa nikmatin, kan itu juga harus kita syukuri. Nah, rasa syukur itu karena kita melihat nih, contoh tuh gunung terlihat bagus, udara terlihat terasa segar, gitu kan? Nah, ini yang harus kita syukuri. Alhamdulillah, ini kan ibaratnya bukti syukur tuh harus kita ungkapkan dengan perilaku lah. Atau misalkan pergi nih ke satu tempat pemandangan gitu ya, alamnya bagus gitu kan, nah kita ucapkan syukur di tempat tersebut. Alhamdulillah wa syukurilah. Subhanallah, ternyata ciptaan yang maha kuasa itu benar-benar bermanfaat untuk manusia, bukan hanya enak dipandang, tapi contoh hutan saja itu sebagai filter. Filter apa? Udara untuk kita hidup setiap hari. Itu kan seperti itu ketika kita menyukuri itu. Setelah alhamdulillah, Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim apa artinya? Ar-Rahmanir-Rahim itu yang maha pengasih, maha penyayang. Maha pengasih lagi maha penyayang. Sudah tahu belum maha pengasih lagi maha penyayangnya seperti apa? Pengasih dan maha Penyayang. penyayang. Ya, dia itu maha pengasih, Lagi maha penyayang, gitu kan? Sudah tahu belum? kurang, Nggak tahu. nggak tahu. Harusnya sudah tahu. Ketika kita setiap hari itu hidup, kenapa kita bisa hidup? Karena kita menghirup udara. Itu kan kita dikasih dengan cuma-cuma. Coba ke dokter oksigen bayar tuh. Rumah Bayar. sakit. Bayar. Itu maha pengasih, contoh kecilnya. Yang Kalau saya sering- dibayarin pemerintah BPJS, BPJS tapi tetap bayar. udah bayar, pemerintah yang bayar. Itu ibaratnya maha pengasih itu yang seperti itu. Atau ibaratnya apa yang ditanyakan nih tentang Al-Fatihah biar lebih tahu, misalkan nih saya menerangkan, nah itu juga maha pengasih atas izinnya. Iya, Kalau tidak ada izinnya mungkin kita nggak ketemu. betul. Benar-benar. Jauh-jauh dari Anabas bisa nyampe selamat sampai Betul sini. nggak? atas Ya, izin. benar-benar. Itu maha pengasih, Bukan karena tiketnya loh. Bukan. maha pengasih dan maha penyayang. Itu kan salah satu contoh yang kita sedang jalani. Ya. Nah, setelah itu apa lagi? Maliki Yaumiddin. Apa? Pemilik hati. Pemilik hari pembalasan. Pemilik hari pembalasan. Maliki Yaumiddin itu, makanya saya pernah menjelaskan di konten-konten saya, yaitu tentang apa? Tentang azab. Azab itu tidak ada di dunia ini. Adanya di Alam kubur, azab kubur. Kalau di dunia ini namanya bukan azab, tapi peringatan atau karma atas perbuatan manusia itu sendiri. Karma itu bukan lagu. Ya tahu. Nah, lagu kan dulu band coklat itu Karma. Paham nggak Paham sih sejauh ini, paham. tentang apa tadi Maliki Yaumiddin? Maliki Yaumiddin, milik hari pembalasan. Hari pembalasan. Hari pembalasan itu apa? Kan hari pembalasan itu ketika kita sudah meninggal dipertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan di dunia ini. Semasa hidup. Itu hari pembalasan. Kalau masih di dunia bukan hari pembalasan, karena kita masih bisa bertobat. Betul nggak? Benar-benar. Kalau di dunia hari pembalasan itu kalau tanpa adanya kuota dan pulsa nggak bisa. Itu nggak bisa. Oh ya, mau ini alhamdulillah doain mudah-mudahan segera menjadi sarjana S1. Amin, amin, amin. Universitasnya juga kebetulan di Jawa Barat ya. Ya, Mudah-mudahan bisa sukses. amin Bisa ya Allah. menjunjung tinggi nama baiknya di Anambas sana seorang Amin ya Allah. Mudah-mudahan Namawi. setelah beres kuliah langsung dapat kerjaan. Amin. Gitu ya. Amin, amin, amin. Tapi setelah dapat kerjaan, apa misalkan punya jabatan, jangan sampai lupa ke sini. Nah, itu dia. Jangan sampai lupa jejak maksudnya. Saya tidak akan lupa.
Amin. Itu omongan para pejabat ya. Sudah jadi pejabat, lupa. Benar. Oke, jadi tadi setelah Malik Yaumiddin, Ya. selanjutnya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu apa? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Nah, jadi intinya la ilaha illallah. Iya, Betul. benar-benar. Seperti apa yang ibaratnya yang harus saya gambarkan tentang hanya kepada yang Maha Kuasa. Paling begini. Saya itu sering melihat konten-konten di luar ya. Oke. Konten di luar kayak memberikan sesajen kepada yang gaib-gaib. Itu kan berarti secara tidak langsung, kebanyakan Islam loh itu, kebanyakan Islam. Secara tidak langsung dia itu berharap kepada hal yang begituan gitu. Secara nggak langsung kan. Gaib. Nah, secara tanda kutip ya, kita berarti dia setelah menyekutukan Tuhan. Nah. Jadi ibaratnya menduakan. Iya. Nah, menduakan. Selingkuh. Ya. Berselingkuh. Nah, itu gimana tanggapannya? Kalau menurut saya, jadi begini. Sudah nyobain bikin sajen untuk ibaratnya para leluhur belum? Belum sih. Belum ya. Nah, di sini perlu diluruskan. Ya, kenapa perlu diluruskan? Karena dalam syahadat itu kita harus berdasarkan pengalaman sendiri sebelum menilai orang. Betul nggak? Iya. Betul Benar, kan? benar. Oke, yang tadi dibilang itu tentang persembahan Sesajen. Oh, sesajen. tentang sajen. Jadi begini kan, tentang sajen itu ibaratnya kalau dalam, maksudnya kalau sudut pandang saya sajen itu menurut saya sih tidak apa, tergantung orangnya. Emang yang tadi ditanyakan itu secara tidak langsung, Iya. gitu kan? Ya. Bahwa itu menyekutukan. Jadi begini, yang ingin saya luruskan itu tidak ada manusia yang bisa terhubung dengan Tuhan yang Maha Kuasa, tidak ada. Kenapa saya bilang Kanjeng Nabi juga tidak? Kanjeng Nabi, semua Nabi itu tidak ada yang terhubung dengan. Contoh Kanjeng Nabi Muhammad, siapa pelantarannya? Malaikat Siapa? Malaikat Jibril. Terhubung nggak langsung sama Tuhan Kanjeng Nabi itu? Berarti kan lewat perantara juga kan seperti itu. Karena yang saya ketahui kalau masalah gaib seperti itu ada beberapa orang yang bisa menghubungkan dirinya dengan alam lain. Tapi kalau misalkan menghubungkan dengan Allah, saya rasa pun tidak ada. Karena kita tuh terlalu jauh. Kalau kita ingin langsung kepada Tuhan, Berarti kita terlalu jauh. kalau kita bisa terhubung dengan Allah, berarti kita sudah mempunyai tiket. Nah, Dimana tiket itu yang dibilang ya udah kita mati pun langsung masuk surga. seperti yang dijaminkan. Ya, makanya kan sekarang tuh Jadi- ada manusia yang indigo. Indigo kan bisa ibarat katanya bisa terhubung dengan alam lain. Lain. Nah, ibarat kan kenapa saya bilang begitu, gitu kan? Nih manusia tuh ibaratnya kecil, sebesar kuman lah kalau ibaratnya. Dari pandangan Dari pandangan Tuhan tuh, kalau ada manusia tuh bisa terhubung dengan Tuhan itu sangat luar biasa. Berarti orang itu udah melebihi Kanjeng Nabi. Iya. Kanjeng Nabi aja tidak ada. Ibaratnya para nabi itu tidak ada. Kenapa saya bilang seperti itu? Nih, seperti sajen itu kita tuh ibaratnya nih orang yang suka beri sajen itu berbagi. Nih gambarannya saya contohkan ya. Berbagi tentang apa? Tentang rezeki yang dia miliki. Yang dia miliki rezeki itu berbagi sama leluhurnya. Karena apa? Karena leluhurnya itu menjadi pelantara orang tersebut sebagai penyampai rezeki, kesehatan, petunjuk dari Tuhan yang Maha Kuasa. Ibarat nih saya bisa menjelaskan seperti ini, gitu kan? Itu kan ibaratnya
bukan hasil karya saya, hasil pemikiran saya, bukan. Kalau saya ibaratnya masih tertutup pemikiran dan hati saya, mungkin saya tidak bisa menjabarkan kalau bukan berdasarkan dari petunjuk dari saya. Oke. Kan saya juga tidak terhubung langsung. Betul, kan? Next, paham untuk Paham, sampai paham, sini. paham. Satu kalimat terakhir menjelang adzan maghrib. Azan maghrib. Ayo. Nanti mungkin dilanjut ya Ya, kapan-kapan. ada part 2-nya. Sebelum ke pusat intinya Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ini hanya sekedar menjabarkan. Menjabarkan dasar, Nah, baru dasar. Jadi jangan sampai penasaran. Next, ada sambungan video selanjutnya. ya. Ayo, selanjutnya ayat Satu bahasan lagi. satu bahasan kembali. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, apa tuh siratal mustaqim? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu yaitu jalan yang harusnya kita tempuh di kehidupan ini, bukan ketika kita meninggal. Kebanyakan orang yang mempelajari tentang siratal mustaqim itu berada di akhirat sana. Siapa yang amalnya bagus akan lancar menyeberangi jembatan tersebut. Betul nggak banyak yang berpikir? Iya, banyak, termasuk termasuk ini. saya. Kemarin kita sempat ngobrol ya guys ya. Jangan seperti itu. Yang namanya orang itu manusia yang masih hidup. Siratal mustaqim itu justru di dunia. Kita mau bisa balik ke sana pakai jalur yang mana? Gitu kan? Yang dituju kita dalam Islam itu ada surga dan neraka. Betul. Benar. Pasti yang dituju manusia ketika hidup pengennya masuk surga. Meskipun itu yang menginginkannya seorang penjahat, Ya, seorang pendosa pasti pengen masuk surga, betul nggak? karena sebaik-baiknya manusia dan seburuk-buruknya manusia, dia ingin dan mempunyai satu cita-cita, yaitu setelah yaumul akhir atau kematian, dia pengen masuk surga. Iya, makanya siratal mustaqim itulah ketika kita berada di dunia. Ya. Seperti apa siratal mustaqim itu, gitu kan? Nih seperti obrolan kita ini sedang menuju siratal mustaqim. Kita ingin mencari jalan, kita ingin cari tahu nih tentang Al-Fatihah. Nah itu kan kita tuh sedang menggali ingin mencari siratal mustaqim. Ini yang saya bahas ini. Itu siratal mustaqim. Betul nggak? Mencari petunjuk agar kita tuh bisa nyampe yang disebut surga. Karena yang saya bilang waktu itu pernah di konten, sebaik-baiknya kiai atau ulama, jaminan belum tentu ada di surga. Justru orang yang kita lihat sehari-harinya brutal, premanisme, justru saya ada harapan besar bagi mereka untuk masuk surga. Makanya kan di dalam Quran juga ada ya yang menceritakan pelacur ngasih minum, itu kan langsung masuk surga, itu kan? Nah kan seperti itu. Berarti siratal mustaqim itu di mana? Di dunia, tidak ada di akhirat. Di akhirat mah hanya ada pertimbangan, gitu. Yaitu keadilan di sana, adil yang seadil-adilnya. Itu versinya karena jadi kan setiap orang mempunyai Versi versinya masing-masing dan pendapatnya pun saling bersaing untuk mencari kebenaran. Karena kan orang yang lurus saya bilang belum tentu benar, orang benar belum tentu lurus. Nah, bagaimana untuk meluruskan di jalan yang benar? Jadi Seperti itu. ketika ingin meluruskan yang benar, terus ingin membenarkan yang lurus, tompoho mawas cerita stimannya. Biar steam. Pokoknya ingin lurus dan benar itu bisa berburu nanti ke Padadang atau Lot Predro. Tetap di Jalan Siliwangi. Jangan lupa. Jadi pemirsa mungkin kita cukupi dulu sampai sekarang ya. Benar. Nanti mungkin ada lanjutan pembahasan tentang ini sambil nunggu Adzan maghrib dan dulu. maghrib itu biar kita santai setelah malam dilanjut, tapi nanti mungkin dibagi dua ya. Betul. Videonya Versinya ya. akan menjadi part 1 dan part 2. Nah, untuk penutupan kita pengen tahu cara penutupan dengan cara Anabas. Kenapa?
silakan. Bahasa sana ya pakai gaya bahasa sana. Kalau di Anabas Tradisi. kalau di Sunda itu kan kalau memanggil ke yang lebih tua, akang atau apa atau Manggil yang lebih tua di sana, abang. abang. Bang. Boleh silakan. Abang. Jadi buat abang-abang yang sudah menonton sedikit bahasan tadi, jangan lupa nanti kita balik lagi untuk melanjutkan pembahasan ini. Stay tune terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari semua ayat Al-Fatihah tersebut, saya ingin memberikan ibaratnya intisari dari kandungan yang ada dalam ayat Al-Fatihah. Itu kan intinya itulah yang harus kita jalankan di kehidupan nyata gitu. Benar. Gitu. Iya. Kan ayat harus kita jalankan Iya, agar syahadat kita benar gitu kan. Jadi apa intinya dalam itu? Kita hidup harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kasadayana. Jadi di sini balik lagi kita melanjutkan part 2 dari konten yang kita bahas yang di pertama sebelum maghrib tadi. Jadi Tentang apa? tentang Melanjutkan tentang Al-Fatihah ya. tentang kita menggali Oh Al-Fatihah. ya, sebentar. Mungkin penonton atau pemirsa sekalian bertanya-tanya. Oh iya. Oh ini Perkenalkan, sebelumnya perkenalkan nama saya Adi, saya jadi penerus Bapak Dadang. Selama ini diceritakan Lord Dadang. Ini pewaris Tahta. tahta. kita juga syuting Benar. ini ada di apa singgasana apa namanya kerajaan. Kerajaan Lord Dadang. Lord. Jadi S ya. Ya inilah pewaris tunggal Lord Dadang. Maestro Adi. The Maestro. The Maestro. Enggak? Silakan. Oh ya, jadi kita lanjutin yang tadi. Ya. Ya karena Kang Nan sekarang ini ya Mhm. orang-orang tuh menganggap hal yang berbau agama itu remeh. Iya. Kan sekarang tuh TikTokan, rebahan di rumah, nonton YouTube, nonton streaming gamers. Nah. Kan jarang yang buka tentang agama. Ya seolah-olah menganggap hal yang berbau agama itu remeh. Iya. Pengangguran seperti Anda kan yang menganggap itu remeh. Ya, bagi kami ya penting lah, agama itu penting lah, karena itu juga ya dasar kita hidup Iya gitu. betul. Tapi pemirsa maaf jika terbawa emosi. Iya, karena mungkin perjalanan dari Malum, Anambas. jadi ini kan bukan putra daerah, Iya. tapi pendatang. Saya pendatang di sini. Nah, pendatang di Mungkin sini. karena dari perjalanan jauh, entah itu kepalanya atau tadi ada yang kejedot, saya nggak tahu ya. Terbawa suasana dan harus didamping sama tahta tunggal. Sehat, Punya alhamdulillah. siap Punya sakit. tadi ada- Siap sakit. Mungkin migrain dikit lah. Oke, lanjut Oke, ke bahasan, kita lanjut lah. silakan. Tadi sampai di ihdinas siratal mustaqim. Ya, tadi kan Ihdinas Siratal Mustaqim ya. Mm. Itu bercerita tentang jalan yang lurus. Iya. Jalan yang lurus yang harus kita tempuh ketika kita menjalani kehidupan ini. Supaya apa? Kita selamat sampai tujuan ketika kita meninggal kelak. Dan pengertian tentang Siratal Mustaqim kan itu di episode atau di konten sebelum ini saya menjelaskan bahwa apa namanya Siratal Mustaqim itu bukan berada di setelah meninggal, maksudnya di akhirat sana, Iya. tetapi berada di kehidupan nyata. Nyata. Gitu. Kenapa saya jelaskan bisa ada di kehidupan nyata gitu kan? Karena manusia ibaratnya sedang mencari jalan yang lurus. Bukankah kita selalu berdoa juga meminta pada Yang Maha Kuasa diberikan jalan yang lurus? Betul nggak? Berarti kan di kehidupan ini, bukan di kehidupan setelah meninggal, gitu kan? Karena dalam agama kalau jalan lurus itu sudah tenang.
Benar. Iya. Tapi kalau di perjalanan berkendara adanya jalan lurus makin mengantuk. Makin mengantuk. Penuh. Seperti itu. Monoton Iya. salah gitu kan. Apalagi muka lurus datar. Nah, Saya sudah mengetahui arahnya di mana. Saya sudah mengetahui. kopi Hanya dulu saja diam pemirsa. saja. Kalau misalkan nanti lihat backgroundnya di belakang itu banyak tanaman, inilah hasil budidaya. Kita tadi Pak Dadang bilang hasil penyilangan dari pepaya dan samput atau singkong. Ya, jadi Pak Dadang tuh pengen singkong nanti tumbuhnya itu seperti pepaya. Ya. Jadi setelah setelah jadi buahnya Ya, itu langsung jadi peyem. nah bisa jadi Nggak seperti perlu itu. di Ragi-ragi tuh nggak bisa. perlu. Jadi Nggak usah langsung aja fermentasi. jadi peyem. Bener. Tinggal diuji coba aja. Tinggal dimakan langsung. Kalau yang Lebih enak. masih bujang bisa main ke sini, nanti dikasih peyem. Peyem. Puan. Peyem. Wow. Enggak mau dilanjut? Lanjut dong. Lanjut. Saya masih menggebu-gebu. Wis. Nah, itu kan tentang Siratal Mustaqim tadi. Sekarang kita lanjut. Ini kan satu ayat ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa tuh? Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang mereka yang sesat. Nah, jalan yang diberi nikmat, yang dimurkai, sama yang sudah sesat. Itu kan memaknai ayat ini kita harus tahu, kita harus mengalaminya. Betul gak? Ya. Mengalami kesesatan, mengalami kemurkaan yang saya bilang karma. Paham? Paham, paham. Terus apa? Yang dimuliakan apa? Yang diberi apa? Yang telah engkau beri nikmat. Nah, yang kau beri nikmat. Yang diberi nikmat itu yaitu seseorang ibaratnya yang sudah menemukan yang dibilang dunia surga dunia. Itu yang sudah diberi nikmat. Seperti apa surga dunia? Gitu kan? Nanti saya bahaslah. Untuk yang lebih dalamnya lagi surga dunia. Itu kan? Nah, Nanti kita bahasnya pas ada kedatangan sang legend Lord Pedro Lord Pedro yang kita ketunggu-tunggu. Sekarang dia masih tadi bilang tuh lagi di malam mingguan. Tadi bilang tuh harusnya malam mingguan schedule-nya. Karena jodohnya tidak ada ya jadi dia meeting kembali. Oh, benar. Meeting kembali. Tadi saya tuh denger lagi masih di airport. Oh iya. Masih ngepel. masih di airport. Amazing. Iya. Airport ya, Iya. bukan airport. Airport. Tapi airport. Airport. Tahu kan airport? Ya mungkin mulai terganggu kembali. Mengapa? Ya tapi lihatlah kalau Biar fokus ke pembahasan gitu. kan udah punya istri, Ya, Kang juga punya istri Udah. kan? Udah, alhamdulillah gitu. Udah dipertemukan dengan jodohnya. Kita berdoakan belum? ya. Kalau Kita doakan saja supaya cepat-cepat dapat istri. ya, tapi kalau untuk Kang Adi sebenarnya sudah dapat calon dan akan sesegera mungkin. Insya Allah tahun Payun. Doanya Amin. saja semoga dilancarkan dan ya diberikan rezeki yang berlimpah untuk Amin. mereka berdua. Untuk yang satunya lagi ya, Masalah. Tapi ini lumayan lah. Ini Orang-orang mau- malam minggu yang enggak, pacaran. ngomongnya mau ngebahas ini atau mau ngebahas malam minggu? Oh iya. Iya. Jadi teralihkan. terbawa suasana. Jadi ke Suasana malam malam yang minggu. sangat tuh. Coba saya ulangi lagi lah. Iya, siap. Tadi Siratal ladzi jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah, jalan yang diberi nikmat itu yang sudah ibaratnya bisa mendapatkan surga dunia, ketenangan hati, ketenangan batin, dan Iya. ketenangan pikiran. Itu surga dunia. Ya, Terus yang dimurkai itu apa? Yaitu karma. Sedang diberikan ibaratnya sesuatu yang bisa mencek bahasa Sunda mengagenggereukeun lah. ya. Supaya Mengingatkan. ibaratnya orang tersebut tuh bisa bangun dari kesalahannya. Betul, betul. Bisa berbalik arah. Iya. Gitu kan? Supaya kembali. Itu kan. Yang satu lagi apa? Mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Nah,
kan ketika disuruh nih begini maksudnya, misalkan siapa ini Mawi. Mawi sedang menempuh jalan yang salah, gitu kan. Di dalam perjalanan tersebut Mawi itu kena karma. Atau diperingati sama yang maha kuasa, itu kan. Nah, tergantung kita ini menilai peringatan ini peringatan atau apa. Kalau orang yang menyadari ini peringatan akan segera mengingat yang maha kuasa. Nah, itu bukan jalan yang sesat, gitu kan. Jadi tergantung manusianya mempelajarinya. Gitu. Ketika dalam kesulitan, Begitu. ujian, cobaan. Ya kayak kamu kalau lagi ujian kuliah kan selalu otak tuh diingatkan apa sih bab apa, halaman berapa yang akan diuji itu. Kalau mahasiswa kan yang akan diuji. Kalau kita itu ujian. Begitu, Wi. Jadi karma itu sejenis peringatan. Ya, Peringatan. paham nggak? Paham. Peringatan agar kita tuh bisa kembali. Tapi jangan sampai salah mempelajarinya. Kalau orang yang salah mempelajarinya tentang karma atau tentang peringatan ini, banyak orang yang bilang bahwa azab Allah itu menurunkan azab, itu salah. Kalau Allah menurunkan azab, kenapa saya bilang salah? Di mana yang dibilang kasih sayang Allah itu? Oh ya, Betul nggak? betul. Benar ya? Benar Jadi betul. jangan salah menilai. Hati-hati di sana, jangan sampai salah menilai. Kan banyak orang yang ngomong itu azab, padahal peringatan. Nah, ini yang bisa membawanya sesat, meskipun itu mengatasnamakan Tuhan. Iya. Yang saya pernah bahas ya tentang ciri-ciri dajjal. Nah, Dajjal bukan dada dan bujal, bukan Dajjal. Ada. Nih Kang Adi ada yang mungkin ada sedikit penyampaian atau ada ingin disampaikan atau apa? Mau nanya. Pas. Dulu aja. Lanjut. Oke. Coba lanjut lagi. Tapi Kang Nan, saya mau ini dulu nih. Apa? Kan Koreksi. ada nih, saya nih pernah nih ke temen gitu, teman saya tuh bilang ke saya, Wi, kenapa ya hampir setiap ini gue tuh dikasih cobaan terus gitu. Setiap ini untungnya lu tuh selalu ada gitu, katanya bilang ke saya gitu. Tentang cobaan. Intinya ibaratnya dia itu bilang gini, Tuhan tuh apakah sayang ke dia atau gimana gitu. Jadi pertanyaannya, kenapa teman Mawi selalu merasa diberi Cobaan. Terus tanda tanya lagi, Tuhan tuh sayang gak sama saya? Kenapa saya diberikan kehidupan yang seperti ini? Mungkin begitu begitu gambarannya ya. itu gambarannya. Nah, kalau untuk seperti itu, cobaan atau ujian itu, ya, nih dalam sekolah ada jawaban ketika kita ibaratnya sedang ujian, kan harus ada jawabannya. Kalau jawabannya benar berarti dapat nilai yang benar, yang bagus. Kalau jawabannya jelek atau salah, dinilai enggak, dikasih nilai enggak itu pertanyaan itu. Tidak kan? Ya. Nah, di sini dalam kehidupan ketika Tuhan tuh memberikan cobaan, kita ini harus mempelajari cobaan tersebut. Seperti apa cobaan itu? Itu kan? Apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi cobaan tersebut? Coba saya pernah membahas tentang Al-Kahfi 1 sampai 10. Kenapa Kanjeng Nabi menganjurkan 1 sampai 10 ketika bertemu Dajjal? Sementara Dajjal itu sistem yang saya bilang. Sistem ini yang bisa merusak pemikiran manusia. Jadi bisa salah pandang tentang ketuhanan ini. Iya. Makanya Dajjal ingin diakui Tuhan. Benar. Ya. Jadi intinya apa? Ketika ingin ibaratnya mempelajari tentang ujian tadi, gitu kan? Kita tuh harus berserah diri. Karena setiap ujian yang diberikan kepada manusia, kita
manusia pasti bisa menghadapinya. Tergantung penilaian manusia itu sendiri. Iya. Ini dianggapnya merugikan atau malah merasa tertantang untuk makin belajar lebih dalam tentang kehidupan. Paham nggak sampai di situ? Paham. Jadi intinya apa? Berserah diri. Serah diri. Karena yang memberikan ujian itu siapa? Kembalikan lagi kepada siapa? Nah, makanya itu yang bikin kita tuh ini sama ini tuh tenang. Tidak ada rasa curiga tentang Allah tuh sayang nggak sama kita. Nah itu kan udah sifat dajjal pertanyaan seperti itu. Iya sih. Ya. Berarti teman saya secara nggak langsung Anda dajjal. No, Tanpa sadar. Enggak. just kidding. Itu kan hanya gambaran sifat dajjal. Kiasan. Saya hanya menggambarkan bahwa sifat dajjal itu yang seperti itu. Bener. Kan banyak orang yang tidak tahu bahwa itu sifat dajjal yang seperti itu. Itu kan seolah kita bertanya akan rasa sayangnya Tuhan. Padahal dia nggak sadar. Bisa hidup aja dengan menghirup udara itu bukan kasih sayangnya. Iya, itu kan? kasih sayang Tuhan. Iya makanya. Ya kita bangun dari tidur dan bisa hidup kembali pun itu kan Kasih sayang. kasih Ya, sayang. itu udah termasuk kasih sayang. Makanya kalau ketika mempertanyakan tentang ujian ini, kamu tuh sayang nggak sama saya? Nah, itu udah salah satu sifat aja. Makanya saya berani bilang seperti itu. Benar. Gitu. Oke, next. Kajian berikutnya. Monggo, Habis habis. ayat terakhir. Ya, dirangkum. Baca sampai dari awal sampai akhir. Oh iya Kang, saya mau bertanya nih. Oke. Oh, siap. Kan waktu misalnya besok kemarin nih, saya tuh lagi jalan sama teman saya ya, lagi nge-grab gitu. Nah saya Jadi teh bukan nge-grab. Ojol. ojol lagi ngojol. Saya teh nongkrong berdua sama teman saya di daerah ITB lah ibaratnya. Saya teh udah 3 kali balikan, dapat terus orderan. Sedangkan teman saya tuh belum dapat, apakah itu ujian atau apa gitu. Kan soalnya kan kalau teman saya pernah bilang, "Maneh mah ye cenah bahasa Sundana, maneh mah ye cenah menang orderan teh rajin sholat, cenah, rajin ibadah, rajin sedekah." Sedangkan orangnya sarua rajin siga maneh, tapi nah orang rasa ada susah gitu dapat. Oh, berarti Rezeki ada dah. pandangan Ya. negatif. Pandangan Bagus sebelah pertanyaannya, bagus pertanyaannya. Itu emang banyak juga yang dirasakan oleh manusia. Kehidupan nyata tuh kebanyakan juga kan banyak juga yang Banyak, berpikir banyak. seperti itu gitu, bukan hanya temennya. Ya, mungkin teman saya pun, teman siapa pun pasti seperti bisa itu. untuk itu. Jadi begini, meskipun kita ibaratnya di jalur yang sama, bersodako gitu kan, ibadah, infak sama ibaratnya, itu kan. Tapi kita memiliki hati yang berbeda, Iya. gitu kan. Mungkin ini hanya mungkin kemungkinan temennya ini ketika ngasih, ketika memberi, ketika beribadah ada sesuatu yang dia tuju, Nah, bukan lillahi ta'ala. Nah ini pembedaannya. Kalau misalkan Adi yang melakukan mungkin lillahi ta'ala Ya. tanpa menginginkan sesuatu, Betul. imbalan dari yang maha kuasa. betul. Ini pembedanya. Jalannya sama. Makanya tadi yang dibilang jalan yang lurus belum tentu benar, jalan yang benar belum tentu lurus. Tapi kan Seperti itu. mungkin kalau Adi kan tidak mengharapkan imbalan, mungkin seperti Iya, itu. mungkin bisa terjadi ibaratnya ketika berbuat kebaikan lah. Iya. Ibaratnya ya lillahi ta'ala. ada gitu. kemungkinan mungkin partner Adi atau siapapun tidak mengharapkan imbalan, tapi mengharapkan kembalian. Bisa jadi. Bisa jadi. Rata-rata itu Biasanya seperti itu. kebanyakan orang Kan seperti kebanyakan nih saya ingin bersodako segini, katanya melancarkan rezeki. Rezeki. Nah itu kan ku niat gitu unggul oke nggak saya sesuatu yang diharapkan imbalan gitu kan, karena mengharapkan rezeki berlebih dari sodako tersebut bukan karena Allahnya gitu kan. Betul. Tadi kan ada di Al-Fatihah ya. Iya. Karena kalau menurut saya itu
bila kita memiliki niat memberi, jangan terlalu mengharapkan. Karena kalau misalkan terlalu mengharapkan, kita itu bisa gila. Kita sudah memberikan sekian persen dari rezeki kita dan kita mengharapkan rezeki yang lebih dari itu. Toh kalau pas kebuktiannya tidak hasil, ya orang itu bisa stres. Itu ada di bab pembahasan tentang ikhtiar. Nah, Ikhtiar. Saya bisa ibaratnya membahaskan lagi tentang ikhtiar. Seperti sodako, ibadah itu kan ikhtiar, termasuk ikhtiar. Betul, ikhtiar kita agar kita berada di jalan yang lurus. iya. Sampai tujuan ketika kita sudah meninggal. Itu kan ikhtiar. Karena kodrat manusia itu ikhtiar. Itu mungkin ikhtiar itu dibahas khusus ikhtiar ya. Ikhtiar. Bukan di sini. Di sini kan hanya membahas tentang tadi Al-Fatihah. Kenapa tadi saya jawab itu ada hubungan dengan Al-Fatihah gitu. Oke, Mawi mungkin bisa merangkum. Merangkum aja semuanya. Mau pakai Biar durasi Latinnya tidak terlalu atau panjang. Latinnya atau mau pakai bahasa Arabnya? Lebih baik kalau menurut saya, karena kita tuh di Indonesia, pakai Latin saja, bahasa Indonesia saja. Karena kebanyakan di Indonesia ini Al-Fatihah pasti sudah hafal. Iya. Kalau secara Arabnya gitu kan. Oke. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan